Oke, gue pengen sharing hal-hal penting yang gue pelajarin dari ngebangun startup jutaan dolar. Bagi yang nggak tahu, gue sekarang lagi ngebangun startup namanya Ternak Uang, yang nilainya udah 3 digit miliar rupiah. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang gue tuh baru pertama kali experience dan harusnya gue tahu dulu. Dan ternyata ngebangun startup itu berbeda dibanding yang banyak orang pikirin. Kalau ngomong apa yang dipelajari sebenarnya banyak banget, tapi gue bakal bantu kerucutin 3 hal yang I wish gue tahu dulu sebelum gue memulai startup di level ini. Pertama, backgroundnya dulu ya. Kalau misalnya kalian belum nonton video gue sebelumnya yang tentang Ternak Uang di invest puluhan miliar, kalian mending nonton dulu karena itu ngejelasin sedikit tentang the startup dream atau sedikit cara kerja startup. Dan kalau kalian belum subscribe, gue tungguin 3 detik buat subscribe ke YouTube channel gue. Pertama kita bahas dulu ya, kenapa ini hal-hal penting banget yang orang harus tahu. Karena kenyataannya, startup itu banyak banget yang gagal. Kebanyakan dari kita tuh rasanya menggampangkan startup, kenapa? Soalnya kita denger news, startup di Indonesia unicorn, dekakorn, dapat fundraising ini. Soalnya yang di news, itu semua hal-hal bagus doang. Dapat investor, dapat apa. Kenyataannya kalau misalnya startup bangkrut atau startup sampai rusak, sampai hancur lebur, itu nggak terlalu banyak yang ngeliput. Apalagi orang nggak ngebahas susahnya ngebangun startup itu nggak terlalu banyak di media. Menurut gue itu salah satu yang paling fatal di media kita sekarang, lebih ngebahas achievement dibanding proses atau enggak susah-susahnya. Kalau ngebahas tentang pelajaran apa yang penting sebenarnya banyak banget. Ratusan sampai ribuan pelajaran yang bisa bangun sampai di tahap ini. Tapi gue bakal kerucutin ke 3 poin paling penting menurut gue yang semua founder harus tahu kalau misalnya mereka mau ngebangun startup. Tapi again, disclaimer, ini menurut opini gue pribadi. Karena kan setiap orang yang jalan startup itu beda-beda. Dan menurut gue, poin ketiga yang paling penting. Tapi yang pertama, kita state the obvious. Pelajaran nomor 1 adalah susah. Dan ngebangun startup itu mungkin hal paling susah yang gue lakuin di seumur hidup gue. Apalagi kalau kita ngomong startup jutaan dolar, itu biasanya udah di tahap, udah diinvestasi. Artinya udah ada investor luar, artinya kita nggak main dengan uang kita sendiri. Bisa nggak startup kalian jalan tanpa investor? Bisa banget, sampai jutaan dolar, sampai mungkin ratusan juta dolar, bisa banget gitu. Tapi kan tujuan investor di sini untuk mempercepat growth, dan itu di tahap kita sekarang. Tapi gue nggak bakal bahas kayak umumnya, oh iya susah, semua orang bilang susah gitu. Tapi gue bakal jelasin kenapa susah. Pertama kita lihat statistik lagi ya, 90% dari startup gagal. Kenapa? Banyak banget alasan-alasannya, misalnya bisnis modelnya nggak works, timnya nggak becus, atau timingnya nggak tepat, atau fundingnya habis. Tapi apa yang bikin susah dari startup adalah kita harus membuktikan ketidakpastian. Kebanyakan dari startup itu punya ide yang kita rasa, wah ini bisa bermanfaat banget buat masyarakat. Dan step by step startup, dari small startup sampai medium startup adalah proving bahwa teori kalian tuh benar. Tapi masalahnya nggak semua teori itu bisa dibuktikan benar. Dan akhirnya apa yang bikin startup susah banget adalah gimana cara kita sebagai founder tuh bisa adaptasi terus untuk nge-adjust apa yang market butuhkan. Contohnya dulu sebenarnya gue udah pernah gagal bikin startup 7 kali. Ini bakal berkaitan ke poin kedua. Salah satu yang paling susah adalah kalau ngebangun startup dan organisasi, kita tuh kan nggak kerja sendiri. Ada co-founder, ada tim kita, dan lain-lain. Ini tuh menurut gue nggak bisa di-understate, nggak bisa diremehkan. Yaitu susahnya membangun organisasi atau tim untuk ke satu arah yang lu gerak tuh harus cepat banget ke sana. Lu harus proof bahwa startup lu bisa prove something. Soalnya gini, kalau misalnya kita ngebangun bisnis kita sendiri, kita tuh boleh work on our own pace. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lagi turun, oh ya udah yang penting masih profit. Kalau misalnya lagi naik, oh ya udah bagus gitu. Tapi apa yang bikin susah dari membangun startup di mid level ini yang udah bernilai jutaan dolar, kita tuh punya target. Kita tuh punya plan untuk bisa grow sekian per bulan, sekian per tahun. Jadi kalau misalnya, let's say bisnis lagi down, atau misalnya market lagi nggak mendukung, mau nggak mau lu sebagai founder harus kreatif untuk figure out, ya gimana caranya harus naik, gimana caranya lu bisa adaptasi dan membuat situasi yang harusnya bikin lu turun, bikin lu naik. Dan ngebangun startup itu makan waktu jauh lebih banyak dibanding waktu gua untuk yang lain. Itu mungkin bisa 24 jam, 7 hari itu mungkin agak lebay ya kalau misalnya 24 jam kapan tidurnya gitu. Tapi setidaknya lu tuh mikir, lu tuh kayak setiap hari figure out apa sih yang harus gue lakuin untuk adaptasi, untuk bisa bikin startup ini grow dan grow secara konsisten. Kalau misalnya di tahap kecil startup tuh ya udah bikin produk terus coba dijual. Tapi kalau di startup menengah yang bikin susah adalah itu organizational management, legal, administration, harus ngebangun sistem HR-nya. Ternak Uang sekarang udah sekitar 70-an orang and managing team itu jadi salah satu challenge paling gede. So kalau misalnya kalian mau bangun startup dan ngerasa gampang sampai di tahap jutaan dolar, oh gampang, yang penting punya ide, proof, cari investor, dapat duit, terus grow, coba dipikir-pikir lagi. Kenapa poin ini penting banget? Gua nggak mau orang yang memulai startup memulai dengan mentalitas yang salah. Membangun startup itu susah, tapi misalnya kalau kita gigih, kita adaptasi ya kita bisa worth it ujungnya. Semoga gue gak terlalu muter-muter karena ini penting banget buat yang memulai startup. Yang kedua, tim. Ini menurut opini gue pribadi.
Team is everything. Awalnya gue mau bikin pelajaran ini, idea is execution is king. Tapi kalau dipikir-pikir ya, idea is oke. Eksekusi lebih penting, oke. Tapi siapa yang eksekusi? At the end, startup dengan duit yang banyak banget, dengan ide yang bagus banget, kalau nggak ada orang-orang yang buat ngejalanin dengan maksimal, your startup will die. Ada pepatah katanya, di awal-awal ngebangun startup, 5 employee pertama lu itu bakal make or break startup lu bisa grow ke tahap menengah. Dan yang kita ngomongin tentang tim itu bukan yang, oh lu harus punya sarjana ini, lu harus punya apa. Tapi yang kayak di poin pertama, startup itu unpredictable. Kita nggak bisa tebak apa yang bakal terjadi. Jadi tim yang paling penting yang harus lu punya adalah punya visi yang kuat dan bisa beradaptasi. Itu kalau secara perorangan yang bener-bener dicari adalah gue nyari orang yang bisa adaptasi. Pernah nggak gue diomelin sama tim gue? Ini kok idenya berubah terus? Ini kok bulan ini gue ngapain gitu? Pernah gitu. Tapi at the end gue sebagai CEO harus mengkomunikasikan that's the thing yang kita harus laluin. Dan tim, seluruh management level, seluruh min 1, min 2, sampai yang paling bawah harus punya mentalitas, oke, kalau misalnya ini nggak works, gue harus siap banting setir untuk ngelakuin hal yang lain. Dan itu benar-benar kita harus bisa baca karakter orang yang kita mau masukin ke startup kita. Ini opini pribadi gue. A good team yang benar-benar bagus dan cocok dengan startup kalian, akan ngalahin startup lain mungkin yang fundingnya lebih gede dan lain-lain tapi timnya nggak bagus. Gue pun udah confirm ini, gue nanya ke beberapa VC, gue nanya ke beberapa investor, apa sih yang paling penting? Foundernya. Dilihat timnya capable atau enggak. Mentor gue yang nggak mau gue sebut namanya, dia bilang, kalau misalnya gue mau masuk ke sebuah emiten atau sebuah perusahaan atau sebuah startup, yang gue lihat itu manajemennya dulu. Yang gue lihat itu startup foundernya dulu. Becus nggak dia buat kalau misalnya gue ubah strateginya begini dan gue pivot, visinya ada nggak di sana gitu. Ya, itu yang paling penting menurut gue ya. Dari aspek di luar dari startup itu susah, build a kick-ass team. Lo harus approach secara personal, nggak bisa suruh orang buat cari tim. Ketahui karakternya, cari yang bisa beradaptasi, dan work under pressure. Oke, mungkin poin terakhir yang paling penting menurut gue, yang banyak banget orang salah kaprah dari membangun startup, ekspektasinya apa? Kebanyakan orang, oh gue pengen kayak Mark Zuckerberg, gue pengen kayak Bill Gates yang orang terkaya di dunia. Akhirnya bikin orang punya persepsi apa? Gue pengen cepat kaya. Pelajaran ketiga adalah jangan mengejar uang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini realitanya. Kalau lu ngebangun startup, lu nggak bakal kaya di awal. Most likely lu bakal susah-susah, lu menggaji diri sendiri mungkin nggak setinggi yang lu expect. Kalian kira startup-startup yang di-funding jutaan dolar sampai ratusan juta dolar, dengan gampangnya mereka, oke, gue mau gaji diri sendiri ratusan juta deh atau miliaran gitu. Nggak bisa. Yang kalian harus ngerti dari membangun startup, paling gede hasil yang didapetin adalah nanti pas payout di akhir. When the startup akhirnya grow besar banget, akhirnya dia bisa IPO atau diakuisisi oleh perusahaan lain, itu end goal-nya. Uang di depan itu biasanya sangat jarang terjadi. Lu lihat story semua startup aja deh. Kayak 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, mereka nggak gaji diri sendiri itu kecil banget. Dan gue nggak dapat uang banyak dari ngebangun ternak uang. At the end, sources income gue yang lain dari investasi, dari kayak ya ada trading saham, kripto, NFT, dari bisnis-bisnis lain, itu lebih gede jauh dibanding gaji gue di ternak uang. Jadi jangan ngebangun startup dengan mindset, oh gue bakal cepet kaya dan bisa dapat duit gede. Soalnya mindsetnya gini, pas lu ngebangun startup, lu tuh harus mentalitas all in gimana caranya ngegedein company ini secepat mungkin, sebesar mungkin. Dan kalau misalnya investor masuk, mereka masukin duit, mereka expect uang itu dipakai untuk grow the company segede dan secepat mungkin, bukan untuk bayar foundernya sendiri. Ini tuh prasangka yang menurut gue banyak orang salah. Pas mulai startup kok nggak ada duitnya, akhirnya malah nggak termotivasi, malah berhenti tengah jalan, akhirnya malah startupnya bangkrut. Kalau misalnya end goalnya uang, fine, nggak masalah. Banyak orang punya UUD, ujungnya duit. Tapi ujung-ujungnya duit, bukan di depan duit. Kalau gue personally ngelihat kenapa gue ngebangun startup, sebenarnya, ini sejujurnya, gue ngeliat impact. Gue pengen ngeliat seberapa besar gue bisa ngebangun perusahaan ini untuk berkontribusi positif ke masyarakat. Hal yang paling gue banggakan kalau misalnya startup ini sukses adalah kita bisa menjadi game changer. Kita bisa menjadi salah satu perusahaan, salah satu organisasi yang actually bisa merubah Indonesia. Yang kalau misalnya gue jalan atau misalnya gue kemana, orang ingat gue ngebangun sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Harus tahu visi ujungnya tuh di mana, apa perubahan yang pengen kita lakukan di Indonesia. Kalau misalnya kalian mau bangun startup, gue rasa 3 itu tuh salah satu yang paling penting, apalagi di level menengah, yaitu level startup jutaan dolar. Again, gue bukan mau nyombong, gue bete banget kalau misalnya di komen ada yang bilang, wih nyombong atau gimana. Ya,
itu bukan tujuannya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain tentang bangun startup, gimana cara cari investor dan lain-lain, mungkin gue bakal bahas di video lain biar ini nggak kepanjangan. Again, kalau misalnya mau beropini, feel free komen di bawah, subscribe, like, share untuk algoritma YouTube. I guess I'll see you guys in the next video. Bye.